tentu menerima karena berbeda sudut pandang. Harus ada indikatornya lebih dari satu, misalnya begitu. Namanya orang juga macam-macam sudut pandang. Ya, nah itu akan lebih aman kalau dari buku untuk menilai kepuasan itu dari mana, gitu loh ya. Nah, Ibu menyarankan dari buku, mengapa? Karena dirimu mengalami kesulitan dalam membedakan antara indikator satu dengan indikator yang lain. Nanti buku kan jelas apa itu keberagaman, apa itu kelangkaan, ya, apa itu ya begitulah, ya, gitu ya. Ibu tunggu revisinya dari buku ya nak. Kamu coba revisi dari buku. Nanti siapa tahu di buku itu juga akan memperkaya masing-masing variabel itu menjadi lebih jelas definisi operasionalnya karena ada dukungan teori dari buku, gitu ya. Iya Bu. Oke, saya kira itu cukup. Ada pertanyaan, Aziza? Bu, minta izin minta tanda tangan lagi Bu, terakhir untuk yang nanti kamu kirim aja, mungkin besok Ibu tanda tangani ya, karena bimbingan Ibu masih banyak, nanti jam 9 malam belum tentu Ibu selesai, gitu ya. Lihatlah, ya, Bu. Isna, kamu nomor 7 loh, dari jam 9 pagi, Ibu belum istirahat ya, tadi Ibu mulai kuliah jam setengah 7. Nah, bisa bayangkan kan? Iya, Bu. Jadi dikirim saja, karena dirimu sudah 1 jam lebih, ya, gitu ya. Iya. Oke, see you. Sekarang siapa nomor nomor 8? Ayuda Pradana. Gimana? Bagaimana kabarmu? Kamu kok cool sekali tuh, Ayuda? Iya, Bu, anak kos-kosan. Apa? Anak kos-kosan, Ibu. Apa anak kos-kosan? Oh alah, ya. Doakan kamu ya, rezekimu lancar meskipun anak kos-kosan. Ya, anak kos-kosan Ibu dulu juga mengalaminya ya. Cari makanan yang murah-murah gitu loh, Ayuda. Ya. Saya masak, Ibu. Oh masak, oh hebat. Kamu luar biasa, calon suami yang membanggakan. Berarti nanti kalau istrimu sibuk, kamu bisa, adik, aku saja yang masak. Yeah. Istrimu capek, kamu bisa nolong anakmu masak sendiri, kan keren toh nak? Ya, amin. Beruntung nanti seorang perempuan ya yang bersanding dengan dirimu, Ayuda. Amin. Jadi nikmati prosesnya ya, nikmati proses yang sekarang, karena itu menjadi cerita indah di kemudian hari. Papa kok bisa masak? Iya nak, dulu papa itu kos, masak sendiri. Keren kan nak? Keren. Untuk bisa bercerita itu kamu alami dulu ya. Ya. Jadi kamu sekarang sedang membuat cerita kepahlawanan tentang dirimu sendiri. Luar biasa keren nak ya. Posisimu sekarang. Ya. Oke, Ayuda, apa yang bisa Ibu bantu? Ibu, saya mau bimbingan terkait judul sama. Dek, suaramu kecil nah, Ibu nggak dengar. Kecil sekali, Bu. Iya, kecil sekali. Coba kamu agak dekat dengan komputermu. Dengan pokoknya mic-nya. Ya, gimana? Saya ingin bimbingan terkait dengan judul dan proposal saya, Ibu. Iya, cuwilik saja nih nak suaramu. Suara Ibu jelas nggak? Jelas sekali, Bu. Gimana? Pengen terkait judulmu kenapa? Saya kirim filenya aja ya, Bu ya. Ayuda, gimana surat tugasnya sudah dikirim ke Ibu? Sampun Ibu, sudah. Kamu kirim kembali nak, tolong ke email Ibu ya. Di sunarti@ub.ac.id. Nanti aja, bukan sekarang. sunarti@ub.ac.id ya. Terus sekarang gimana? Ini apa proposalnya saya kirim lewat WA itu? Iya, kiriman lewat WA coba. Bentar Ibu. Ampun Ibu, sudah saya kirim. Ya, Ibu cek ya.
Nah, kamu nggak mandi kan? Mandi ya? Hah? Loh, kamu tadi belum makan ya, Ceng? Udah. Oh, bagus. Iya, judulnya ya. Analisis strategi pemasaran digital berdasarkan brand image pada destinasi tempat Blitar Park dengan pendekatan perceptual mapping. Ya. Gimana? Apa yang bisa kita diskusikan? Itu Ibu, itu kan pertamanya kan. Suaramu kecil, agak ke depan. Ya, itu kan judulnya pertama kali menggunakan kata-kata destinasi wisata, Bu. Itu saya takutnya terjadi masalah dengan penggunaan diksi destinasi wisata, karena setelah saya telusuri lebih lanjut, ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa theme park seperti Blitar Park itu adalah sebuah destinasi wisata. Ada juga jurnal yang menyatakan bahwa theme park seperti Blitar Park itu sebuah daya tarik wisata, tapi bukan destinasi. Jadi saya agak kebingungan untuk pemilihan diksinya itu. Nah, gitu. kalau tempat itu apa toh? Semacam seperti Jatim Park itu. Wisata wahana-wahana begitu, Ibu. Iya, taman kan ya. Kalau itu kalau itu kan gini, konsep tentang destinasi sama daya tarik, ya enggak? Iya, benar sekali, Bu. Apakah sama destinasi wisata dengan daya tarik? Kalau daya tarik itu kan pasti ada di destinasi. Jadi destinasi wisata itu punya daya tarik. Menjadi elemen dari, jadi daya tarik itu menjadi elemen utama dari destinasi wisata. Ya. Iya, Bu. Nah, dalam destinasi wisata itu banyak daya tarik. Iya enggak? Dalam destinasi wisata kan banyak daya tarik. Misalnya ke Coban Rondo. Kamu tahu Coban Rondo? Tahu, Bu. Berarti di sana apa daya tariknya? Daya tariknya kan air terjun. Apalagi daya tariknya? Warung-warung. Warung-warung. Ya. Jadi dalam destinasi wisata itu ada banyak daya tarik. Jadi di Blitar Park itu banyak nggak daya tarik? Banyak, Ibu. Nah iya. Berarti lah destinasi toh, Nak? Oke, siap-siap. Bagaimana? Ya, sudah cukup terselesaikan, Ibu. Berarti kira-kira bagaimana? Pakai destinasi wisata? Iya, pakai destinasi wisata. Iya, pakai destinasi wisata. Iya. Siap. Makanya untuk memahami sesuatu itu kembali ke definisi. Iya. Siapa jenenge? Ayuda Pradana. Memahami sesuatu itu kayak definisi. Hidup ini indah karena definisi kita yang indah tentang sesuatu. Misalnya musibah, dapat musibah ya. Seperti misalnya Ayuda sekarang. Hidupmu itu menderita apa enggak? Menderita lumayan. Itu lumayan? Lumayan menderita. Lumayan menderita. Tergantung toh. Definisi menderita itu apa? Menderita itu adalah pada hakikatnya itu jauh dari Allah. Jiwa yang kosong itu menderita. Jiwa yang hampa itu menderita. Apa ada kaitannya dengan fasilitas, Nak? Jiwa yang hampa. Kurang lebih tidak sepertinya itu. Tidak. Makanya itu. Maka dirimu apakah jiwamu hampa?
Tidak kan? Diri malah berjibaku dengan banyak kesulitan sehingga membuatmu berdoa kepada Allah, dekat dengan Allah, ya enggak? Berarti kan kamu orang yang bahagia, dekat dengan Allah. Berarti kan penuh dengan kebahagiaan. Mengapa? Kebahagiaan itu adalah apabila kita mendekat kepada kebahagiaan sejati, ya enggak? Orang dugem itu kan pada dasarnya menderita sekali, loh. Karena tidak menemukan kebahagiaan sampai mencari ke dugem, mencari kemana-mana, tapi nggak ketemu, ya enggak? Ataukah menderita kalau kita gantungkan kebahagiaan kita sama seorang perempuan, misalkan kamu laki-laki mencintai seorang gadis dengan sangat, terus diputus, menderita enggak? Menderita. Mengapa? Mengapa menderita? Karena kamu mendefinisikan apa? Ya mau menderita. Mengapa? Karena dia jiwanya kosong. Karena kebahagiaan dia itu digantungkan sama makhluk yang sama sekali nggak bisa diharapkan. Benar, Ibu. Lah kamu kan nggak menderita. Kebahagiaanmu sudah kamu gantung pada Allah. Kamu tidak mengharapkan orang lain kecuali hanya pada Allah. Berarti lah bahagia, Nak. Alhamdulillah. Kebahagiaan adalah apabila seorang dekat dengan kebahagiaan sejati. Berarti kan nggak menderita. Makanya definisi itu penting nggak? Penting, Ibu. Penting. Kena musibah misalnya. Musibah. Ya. Ditipu orang 3 miliar. Padahal penghasilannya cuma 500.000. Menderita enggak? Menderita, Ibu. Musibah enggak itu? Musibah enggak itu? Musibah. Musibah besar. Itu bagi orang yang mendefinisikan musibah adalah segala sesuatu yang tidak enak yang terjadi menimpa dirinya. Itu menjadi dia kena musibah besar itu. Karena definisi musibah adalah segala sesuatu yang tidak enak yang menimpa dirinya. Tapi kalau musibah itu adalah definisinya orang yang jauh dari Allah, dia berarti sedang terkena nikmat, bukan musibah. Mengapa? Penghasilannya 500.000, kena tipu 3 miliar. Berarti dia pasti menggantungkan satu-satunya kepada Allah. Kira-kira dekat nggak sama Allah? Dekat, Ibu. Berarti dia sangat dekat kepada Allah. Berarti dia sedang menderita, bukan menderita, sedang tertimpa kenikmatan. Loh, kok beda ya? Jauh ya? Ya enggak? Mengapa kok berbeda jauh penilaiannya? Karena definisi. Makanya dalam penelitian itu teori itu sangat penting. Definisi tentang sesuatu. Termasuk apakah ini Jatim Park, ini daya tarik atau destinasi. Kok Jatim Park? Blitar Park itu apakah daya tarik atau destinasi? Kalau dirimu bingung, kembali kepada definisi yang Ayuda pegang. Ya, oke. Sampai di sini tuntas ya, Nak? Oke. Ya, bab satunya nih. Nah, penelitianmu kan tentang ini. Analisis strategi pemasaran digital berdasarkan brand image. Itu nanti yang diceritakan apa gue? Saya giliran Ibu bertanya. Kalau sementara ini rencana saya itu meneliti persepsi wisatawan melalui sudut pandang brand image itu tadi, Ibu. Melalui apa? Melalui sudut pandang brand image. Terus menilai kamu ulangi, menilai apa tadi? Menilai persepsi wisatawan. Jadi sudut pandangnya wisatawan itu melihat Blitar Park ini brand image-nya bagaimana dibandingkan kompetitor-kompetitor lain. Berarti bukan strategi pemasaran digital, Nona. Berarti analisis apa? Luarannya rencananya menjadi rekomendasi strategi pemasaran digital itu. Apa, Nak? Luarannya rencananya menjadi rekomendasi pemasaran strategi pemasaran digital. Iya, gue kan luaran, tapi kan kamu kan enggak toh. Kalau pemasaran digital itu kan sangat tergantung kepada ini toh, Nak. Tentang apa?
perilaku apa? Perilaku orang mencari sebuah Customer destinasi, behavior. toh. Hah? Customer behavior. Customer behavior. Makanya customer behavior itu penting karena itu untuk kita bisa mendesain, kita bisa mengetahui bagaimana orang mencari, memilih dan mengkonsumsi produk kita, menggunakan produk kita. Sehingga dengan itu kita bisa mendesain semuanya. Gitu loh. Misalnya kalau orang ke kafe, kalau ke kafe itu misalnya pengennya pasangan sama pacare untuk PDKT, ya, maka kan berarti kafe itu didesain 2 bangku gitu toh, Nak? Iya. Lek kafe jomblo berarti sak bangku ngono, iya enggak? 1 bangku 1 meja. Ya, untuk jenenge namanya kafe jomblo, ya. Iya. Nah, itu kan apa? Kalau nanti strategi pemasarannya itu kan kamu kan tapi tidak meneliti itu. Enggak, Ibu. Enggak meneliti itu. Jadi judul itu meneliti itu, gitu loh. Bukan meneliti keluarannya. Oke. Ya enggak? Iya. Nah, kamu nanti adalah persepsi bagaimana brand image, menganalisis brand image, bagaimana produk itu dipersepsikan. Bukan produk ya. Ya Blitar Park itu di destinasi itu dipersepsikan. Iya, baik dipersepsikan oleh responden, bagaimana dia mempersepsikan. Pasti nanti di situ ada citra destinasinya, ya enggak? Bagaimana citra destinasinya itu menarik apa enggak, dan lain-lain lah, ya. Terus judulnya diperbaiki gitu. Iya, diperbaiki. Terus nanti mesti citra pengguna juga, citra wisatawan yang ke sana itu gimana. Misalnya, ya kita berani nggak kita ke wisata di daerah Doli? No? Kamu tahu Doli? Tahu, Ibu, dari daerah saya itu. Oh, dari daerahmu. Karena Ibu ke Doli, ngono sungkan nggak? Kalau nek kono enek destinasi wisata, Ibu ke sana itu sungkan nggak? Sungkan, Ibu. Sungkan. Mengapa? Brand image. Karena dicitrakan yang ke sana itu bagaimana gitu loh ya. Iya, benar sekali, Bu. Nah, nanti kan citra destinasi pasti meliputi itu semua toh. Iya enggak? Meliputi ya citra dari destinasi itu sendiri, citra dari wisatawan lain yang persepsi dia tentang siapa yang datang ke situ, ya enggak? Seperti Ibu tadi, Doli ya enggak mungkin karena Ibu ada citra buruk tentang siapa yang datang ke situ, ngono loh. Ya enggak? Terus kemudian citra tentang apa lagi? Ya nanti makanya untuk membedah itu perlu teori nanti. Ya. Pertama dari dari pertemuan kita hari ini judulnya kamu ganti strategi pemasaran digital itu tidak boleh ada karena tidak akan dibahas. Ya. Apakah itu nanti menuju ke sana? Strateginya pemasaran digital belum tentu toh, Nak. Iya, Ibu. Kan nanti kan kita harus melihat segmen toh. Ya enggak? Iya. Misalnya segmenmu siapa? Kalau segmennya orang usia ternyata yang datang ke sana itu respondenmu usianya katakanlah 60 tahun ke atas. Masa pakai TikTok? Oh, iya. Hah? Benar, Ibu. Gak cocok, Nak. Ya enggak? Iya. Kalau ternyata yang ke Blitar Park itu sebagian besar adalah rombongan. Masa pakai Instagram? Gak cocok, no. Kayak rombongan ya, personal selling yang SD, yang sekolah-sekolah itu lebih oke, Nak. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, ngono aku loh, maksudku saran itu kita menunggu hasil. Jangan sebelum hasil sudah saran. Iya, Bu.
Jadi peneliti itu datang dengan hampa, loh ceritanya. Belum menyimpulkan, belum meneliti ya. Ya. Ya, benar sekali, Bu. Belum meneliti kok menyimpulkan. Penelitian itu penting karena untuk memperoleh kesimpulan. Karena kita menganggap kita tidak tahu kesimpulan. Makanya kalau ada informasi, kita itu tidak boleh menyimpulkan dengan tergesa-gesa. Kita itu harus meneliti dulu. Ya, betul nggak informasi itu? Tanya pada orang lain. Dan lebih lagi, bagus lagi kalau kita bisa melihat dengan mata kita sendiri. Benar nggak itu? Karena itu adalah proses untuk mengambil kesimpulan. Apalagi itu hal-hal yang menyangkut hal penting dalam hidupmu. Dalam hidup kita, ini Ibu bukan menasihati dirimu ya. Ibu menasihati diri Ibu sendiri. Semoga bisa seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Harus melihat. Tidak boleh, ya, tergesa-gesa itu dari setan masalahnya. Jadi hindari tergesa-gesa. Nah, makanya anak-anak Ibu, kamu hindari tergesa-gesa. Ya, jauh-jauh hari, gimana lah skripsimu itu diperbaiki gitu ya. Sehingga nanti, ya apa enggak tergesa-gesa. Oke, ada pertanyaan? Itu terus ini satu lagi. Apa? Mengapa kok kamu ngambil ini? Ngambil judul ini, Nak? Ngambil apa brand image? Mengapa? Ada masalah apa? Sedang saya pikirkan ulang, Ibu. Apa yang dipikirkan ulang? Terkait pengambilan brand image itu tadi, Ibu. Karena, untuk definisi dari brand image sendiri dan indikator yang merepresentasikan itu masih belum pasti, Ibu. Definisi dari brand image dan juga indikator yang merepresentasikan brand image itu belum ada yang benar-benar menjadi patokan itu. Jadi saya juga masih memikirkan ulang apakah harus brand image atau mungkin bisa hal lain. Begitu, Ibu. Wah, kamu ceritanya ini masih ragu loh judulmu. Nggih. Oh ya wis kamu. Saya ingin berproses di sekitaran lingkungan brand atau lingkungan yang berhubungan dengan hal-hal ini, karena kebetulan juga saya memiliki beberapa pengetahuan tentang itu sebelumnya. Iya, ya wis kamu aja. Ya wis tentang brand aja. Ibu setuju. Brand itu menarik karena itu ujung tombaknya marketing itu sebenarnya di brand. Ya, brand menjadi apa? Benak, melekat di benak pengguna, itu pasti produk itu pasti laku. Kalau brandnya itu kenceng, ya brandnya bagus, produk itu pasti laku. Tapi kalau brandnya jelek, ya sudah. Walaupun produknya bagus, goodbye. Ya. Iya. Karena memang intinya itu di sana. Ibu setuju itu? Ya. Siap. Brand itu, makanya brand itu aset yang tidak terwujud. Tidak berwujud misalnya. Kalau brandnya bagus, misalnya Jatim Park bagus, ya, image-nya bagus, maka orang itu meskipun belum ke sana, itu menjadi aset. Mengapa? Tinggal menunggu waktu. Kalau dia punya uang dan waktu, dia akan ke sana. Kan ngono tuh ceritanya. Iya, Bu. Makanya itu adalah aset yang sangat berharga. Tapi kalau walaupun dia punya waktu dan uang, misalnya seperti Dolly Park, ya, di Surabaya ada Dolly Park, ya, meskipun Ibu punya waktu dan uang, ya nggak akan ke sana, toh, Nak? Benar, Ibu. Iya nggak? Karena itu mau asetnya itu buruk. Walaupun toh nek kono ngapik destinasi ini. Bu Narti, kemarin liburan kemana? Dolly Park. Ya apa aku izin nggak? Malu, Ibu. Nah iya, berarti kan nggak ke sana, toh, Nak? Makanya brand kan untungnya, padahal nek kono destinasi ini bagus loh misalnya. Ada permainan, Ibu kan punya anak-anak, ada permainan apa air, semuanya ada taman edukasi, ya, dan lain-lain. Ibu kan nggak akan ke sana, tapi kenapa? Brand image. Benar, Ibu. Makanya yang apa
menarik meneliti itu, tapi masih ragu. Diko pikir ulang, nanti apapun judulmu, asalkan kamu tertarik, bisa dilakukan penelitian, jalan. Mungkin terkait alternatif dari brand image, mungkin setelah saya kemarin sedikit pra-riset, ada seperti guest experience itu, karena guest experience sedikit banyak merepresentasikan dari brand image. Mungkin bisa apakah mungkin setelah saya sedikit membaca, saya menemukan bahwa guest experience itu cukup mempengaruhi brand image itu. Apakah ini mungkin bisa digunakan? Brand experience? Ya, brand experience dan customer experience. Bukan brand, Nona, itu. Kalau brand experience kan menuju pada produk, Nona. Produk barang, bukan jasa. Oh, gitu. Kalau brand image itu bisa jasa. Iya nggak? Rumah sakit misalnya, rumah sakit itu mesti akeh mati ini ya, Po. Itu kan jasa. Serem ya. Rumah sakit mari selesai. Ternyata selesai hidupnya, ya. Nah, kan ya serem toh. Image-nya itu apa? Datang ke rumah sakit itu nggak akan keluar hidup-hidup, nah ya menyeramkan toh, nah. Itu bisa brand. Tapi brand experience, Ibu setuju, nanti kamu kesulitan literaturnya. Kalau brand experience di jasa. Di tempat wisata kan pure jasa ya. Iya. Apa enggak customer experience-nya itu? Customer experience ya. Iya, jadi wisatawan yang datang kan mereka memiliki persepsi sendiri kan terhadap itu. Mungkin apakah bisa digunakan, Bu? Bisa. Menarik juga customer experience. Kamu belajar membaca tentang customer experience, ya. Siap, Ibu. Kalau ya begitulah. Oke, kamu nanti kan bisa baca. Kamu kan sudah baca brand image kan? Nanti bacalah customer experience. Nah, di tempat wisata itu cocok yang mana? Nanti dirimu bisa merasa. Siap, Ibu. Oke. Gitu ya. Untuk metodologinya, Ibu, apakah kamu pakai penelitian ini berarti kan penelitian kuali toh? Kuanti, Ibu. Oh, kok kuanti? Sebenarnya kalau menurut beberapa yang saya baca terhadap perceptual mapping ini sedikit tengah-tengah. Kamu menggunakan perceptual mapping. Gitu, Bu. Oh ya. Jadi agak setengah-setengah, ada kuesioner juga ada wawancaranya. Gak apa-apa nanti itu pakai itu, ya. Kita belum menentukan metodologinya, judulnya karena belum tentu, ya. Oke, gitu ya. Jadi saya rumuskan judulnya dulu, Ibu. Kamu pikirkan judulnya dulu. Oke di mana, terus nyusun proposal kembali, gitu ya. Siap. Oke. See you ya, Ayuda. Senang bertemu denganmu. Ya. Ingat ya, hidupmu itu bukan menderita, hidupmu itu adalah penuh dengan kebahagiaan. Kamu akan penuh dengan kebahagiaan. Ini kamu sedang menuliskan cerita indah. Selamat menulis ya, untuk cerita hidupmu sendiri, menjadi hero dalam kepahlawanan, cerita kepahlawanan dirimu sendiri. Karena tidak semua orang bisa menulis seindah dirimu, ya. Siap. Oke, silakan Li. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama, Nak. Isna.